Jumpa lagi di channel Endocrine Metabolic Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai problem dan perawatan pada diabetic foot. Kita tahu bahwa pasien diabetes setiap tahunnya bertambah semakin banyak dan juga angka komplikasinya juga terjadi semakin banyak pula. Kalau kita lihat dari jumlah pasien diabetes sekitar 537 juta, sekitar 19-34%-nya pada sepanjang hidupnya memiliki risiko terjadinya diabetic foot. Dari beberapa itu yang diawali dengan gejala berupa polineuropati, kemudian peripheral artery disease, kemudian bisa terjadi CKD dan juga retinopati diabetik. Dari sekian persen tadi, 20%-nya itu menderita diabetic foot yang mengharuskan harus dilakukan suatu kondisi amputasi. Jadi dari 19-34% pasien yang menderita atau berpotensi terjadi diabetic foot, 20% diantaranya berakhir pada kondisi atau dilakukan amputasi. Nah, angka ini juga semakin meningkat dalam 5-10 tahun terakhir. Sehingga diperlukan suatu tata laksana dan pencegahan yang benar-benar efektif dalam menekan terjadinya angka kejadian diabetic foot yang berujung pada terjadinya kondisi amputasi. Beberapa faktor resiko dari diabetic foot diantaranya adalah kalau kita lihat orang-orang yang memiliki risiko atau sudah pernah terjadi misalnya retinopati, penyakit kardiovaskuler, penyakit ginjal, kemudian pasien dengan kebiasaan merokok yang cukup lama, kemudian dengan penurunan berat badan yang cukup signifikan pada saat terdiagnosis diabetes. Selain itu juga kondisi aktivitas fisik sehari-hari yang tidak terlalu aktif juga akan memicu atau memiliki faktor risiko terjadinya diabetic foot. Kemudian ditunjang dengan kondisi kaki juga yang memungkinkan terjadinya risiko ulkus atau luka di kaki. Jadi pada pasien yang sebelumnya mengalami polineuropati, kemudian mungkin di situ akan muncul suatu ulkus yang berulang, kaki yang edema atau bengkak, kemudian pembentukan kalus pengerasan pada permukaan kulit, kemudian bentuk dari kaki yang berbeda-beda. Dalam hal ini bentuk kaki ini dipengaruhi oleh misalnya penggunaan alas kaki yang tidak ideal. Itu juga merupakan suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya diabetic foot pada pasien diabetes. Nah, ujung atau awal dari semua kejadian ini adalah suatu kondisi neuropati yang kemudian akan menyebabkan suatu kondisi peripheral artery disease. Awal dari semua problem diabetes bisa kita lihat di sini. Jadi neuropati perifer, kemudian penyakit arteri, kemudian infeksi, kemudian ulkus, kemudian osteoartropati, pembentukan gas gangren, itu nanti akan berujung pada kondisi dilakukannya tindakan amputasi untuk menyelamatkan nyawa dari pasien diabetes yang sudah terdiagnosis dengan diabetic foot yang tidak bisa terkendali. Beberapa hal yang kita harus tahu mengenai penyebab dari spektrum dari diabetic foot ini adalah kondisi yang disebabkan oleh karena multifaktorial. Jadi ada kondisi infeksi, kemudian kendali glikemik yang kurang baik, kemudian terjadinya iskemi pada pembuluh darah yang menyebabkan suatu terjadi misalnya edema, kemudian ditunjang dengan tadi seperti adanya penyakit jantung koroner, penyakit ginjal kronis, kebiasaan merokok, dan juga nutrisi yang kurang baik. Itu akan berujung pada kondisi yang tidak baik, dalam hal ini adalah penyembuhan luka yang tidak optimal. Biasanya
itu juga akan disertai dengan penumpukan atau peningkatan beban pada salah satu kaki ketika terjadi luka. Sehingga di situ akan menyebabkan suatu munculnya kalus. Kalus itu adalah pengerasan pada kulit. Kemudian dari kalus itu biasanya akan muncul sedikit ulkus atau luka kecil. Yang luka itu akan semakin membesar. Dan ketika luka itu semakin membesar, karena vaskularisasinya tidak cukup baik, maka akan berkembang menjadi lebih melebar, kemudian menjadi infeksi, kemudian menjadi trauma, ya, kemudian menjadi iskemi. Nah, ketika sudah terjadi iskemi, tindakan yang dilakukan adalah tidak lain dan tidak bukan adalah revaskularisasi atau mengembalikan vaskulernya untuk bisa dialiri aliran darah dengan optimal. Tetapi kalau itu pun tidak bisa membantu perbaikan kondisinya, maka tindakan operatif lah yang akan disarankan. Pasien dengan riwayat ulkus, diabetes, kemudian memiliki beberapa faktor risiko tadi, akan muncul terjadinya ulkus, kemudian akan bisa berujung pada amputasi. Dan amputasi ini juga tidak akan selesai di situ saja, karena bisa akan berkembang menjadi angka kecacatan seumur hidup, yang itu juga akan meningkatkan risiko terjadinya mortalitas pada pasien diabetes. Dan angka kejadian amputasi pada ekstremitas bawah itu juga akan semakin meningkat, ya. Kalau kita lihat di sini ada minor amputasi dan mayor amputasi. Minor amputasi adalah amputasi di ujung-ujung kaki atau di sebelah distal dari kaki. Dari kaki ini biasanya kalau yang diamputasi di sini seperti jari kakinya, kemudian sekitar pergelangan kaki ke bawah. Tapi kalau kita terjadi amputasi yang mengakibatkan atau mengamputasi bagian kaki separuh ke atas, maka kita sebut sebagai mayor amputasi. Mekanisme terjadinya atau pengembangan dari ulkus itu awalnya tadi sudah disampaikan bahwa awalnya ini berawal dari suatu kondisi neuropati. Kondisi neuropati ini akan menyebabkan insensitivitas atau penurunan dari sensitivitas dari kaki. Sehingga ketika terjadi penurunan sensitivitas dari kaki, dia akan kehilangan fungsi untuk proteksi atau sensasi untuk proteksi akan mulai menghilang. Sehingga kadang pasien itu tidak sadar bahwa di kakinya sudah terjadi luka atau ada goresan atau terbentur sesuatu. Itu tidak terlalu dirasakan. Sehingga itulah awal dari munculnya ulkus yang tidak kunjung membaik. Sehingga kesadaran atau tidak bisa mengenali kondisi trauma di awal ketika terjadinya luka seperti hilangnya sensasi, itu juga merupakan awal dari segalanya. Kemudian ketika terjadi neuropati, maka akan terjadi kompensasi dari tubuh kita, dalam hal ini kaki kanan dan kaki kiri yang seyogianya adalah menyeimbangkan, saling menyeimbangkan, itu tidak akan terjadi. Yang terjadi adalah akan ada tumpuan beban di salah satu kaki yang memang tidak sakit. Nah, sehingga itu juga akan menambah beban dari kaki tersebut, sehingga juga akan memicu terjadinya penumpukan atau terjadinya penebalan dari kulit atau yang kita sebut sebagai kalus. Ketika sudah tidak berimbang beban tubuh, itu akan menyebabkan mechanical stress yang cukup tinggi pada tempat yang akan terpapar terus. Sehingga aliran darah di situ akan berkurang, kemudian akan terbentuk kalus, dan pada akhirnya akan terbentuk suatu ulkus. Nah, ketika terjadi ulkus ini, kalau perawatannya tidak cukup baik, maka dia akan bisa berkembang menjadi infeksi yang akan lebih jauh lagi iskemi dan berujung pada kondisi amputasi. Bagaimana cara kita mengidentifikasi pasien yang memiliki risiko terjadinya kaki diabetik atau diabetic foot? Ada beberapa hal yang harus kita pahami atau kita lakukan pemeriksaan ketika pasien itu datang ke kita. Yang pertama adalah apakah kaki tersebut ada ulkusnya. Jadi apakah seorang pasien diabetes yang kontrol ke kita rutin itu memiliki ulkus di kakinya. Yang kedua, apakah pasien tersebut mengalami kehilangan rasa sensasi di kakinya. Karena ini merupakan awal dari segalanya. Kemudian vascular status. Ini adalah 3 hal yang harus kita identifikasi di awal
ketika kita mengevaluasi pasien diabetes. Jadi ketika ada pasien diabetes kontrol kepada kita sebagai dokter, kita tidak hanya memantau atau mengelola dari kondisi glikemiknya, tekanan darahnya, dan keluhan-keluhannya. Tetapi kita juga harus menyempatkan waktu, mungkin tidak setiap kali kunjungan harus kita evaluasi, tetapi harus kita evaluasi secara berkala. Ya, bagaimana kondisi kakinya, apakah ada mengalami mati rasa, apakah terjadi kesemutan, karena itu semua merupakan awal terjadinya diabetic foot. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ketika kita mengidentifikasi ulkus pada kaki. Ya, kita bisa melakukan pemeriksaan secara inspeksi, kita lihat bagaimana bentuk kakinya, permukaan kakinya, kemudian apakah ada luka atau tidak. Kemudian kalau kita ingin mengidentifikasi poin yang kedua atau sensasi protektif dari kaki, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Ya, jadi ini adalah pemeriksaan untuk kita mengakses atau risiko terjadinya ulkus. Kita bisa lihat di beberapa titik di kaki ya. Bisa dilihat di gambar ini, di titik-titik yang berwarna kuning kecoklatan ini adalah titik-titik di mana kita melihat pasien, karena disitulah beban tubuh akan tertumpu. Jadi pada tempat-tempat inilah kita bisa mengidentifikasi kemungkinan risiko terjadinya diabetic foot. Kemudian bentuk kaki. Bentuk kaki yang seperti mengkerut atau membengkok karena penggunaan alas kaki yang kurang tepat, itu juga harus menjadi perhatian kita. Jadi ketika kaki sudah terbentuk kalus, apalagi di daerah superficialnya ya, di atasnya kaki itu sudah mulai terlihat ada pengerasan dari kulit, kita harus waspada sehingga kita bisa memberikan edukasi kepada pasien bagaimana cara perawatan kakinya. Kemudian untuk memeriksa sensasi protektif dari kaki, kita bisa memeriksakan dengan pemeriksaan monofilamen. Monofilamen ini bisa menggunakan alat yang bisa kita gunakan adalah Siemens Weinstein 10 gram, jadi monofilamen yang akan kita berikan rangsangan kepada kaki pasien. Jadi di telapak kaki itu ada 3 titik ya. Ada 3 titik seperti di gambar ini yang akan digunakan untuk menilai. Jadi di situ akan ada semacam monofilamen atau semacam nilon ya, yang itu akan kita tekan kepada permukaan kaki pasien. Nah, di situ nanti pasien akan kita identifikasi apakah pasien bisa merasakan rabaan atau intervensi dari jarum itu tadi, dari monofilamen yang kita sentuhkan di 3 titik tadi ya. Apabila pasien sudah tidak bisa merasakan salah satu atau 2 dari titik yang kita berikan rangsangan kepada kaki, maka pasien tersebut sudah mulai terjadi gangguan neuropati. Jadi awalnya kita tes dulu ya di organ lain atau di tangan, untuk pasien itu bisa merasakan sensasi yang seharusnya dirasakan ketika kita menekankan monofilamen tersebut ke dalam atau ke permukaan kulit. Kemudian kita akan tes itu di kakinya pasien. Jadi di telapak kakinya apakah bisa merasakan sensasi atau sentuhan yang serupa ketika kita tadi memberikan contoh misalnya di lengan. Ya, jadi ketika pasien bisa merasakan sensasi yang sama tanpa melihat ya. Jadi pasien tidak boleh melihat. Pada hal ini kita harus memastikan pasien hanya merasakan adanya monofilamen tadi dari tekanan yang kita berikan kepada kaki. Jadi bukan dengan persepsi penglihatan pasien. Pemeriksaan yang selanjutnya yang bisa dilakukan adalah pemeriksaan tes vibrasi ya. Jadi dengan menggunakan garpu tala, tes ini akan kita letakkan di ujung jempol kaki ya, di atasnya, di tulang-tulangnya. Jadi tulang-tulang itu tadi kita gunakan untuk menilai apakah pasien bisa merasakan getaran. Ketika kita getarkan garpu talanya, apakah dia bisa merasakan getaran. Sebelumnya kita juga sudah melakukan pengetesan atau memeriksa sensasi nyeri di organ lain. Jadi misalnya di tangan atau di pergelangan tangan, kita berikan contoh, ini adalah rasa yang seharusnya dirasakan oleh pasien ketika dia kita tempelkan garpu tala. Jadi kemudian itu dikonfirmasi di kaki. Jadi ketika di kaki tadi tidak bisa merasakan getaran yang kita munculkan dari pergerakan dari garpu tala, maka hal tersebut merupakan salah satu faktor atau penanda bahwa sudah mulai terjadi neuropati.
Kemudian pemeriksaan yang selanjutnya adalah pemeriksaan ankle brachial index ya. Ankle brachial index ini kita melakukan pemeriksaan dengan membagi tekanan darah ya dari sistol ya dibagi dengan tekanan darah diastol. Jadi kita membagi tekanan darah di kaki pada bagian bawah ya, kemudian kita bagi dengan tekanan darah di di kedua lengan kanan dan lengan kiri. Jadi kalau kita ingin menilai ABI atau ankle brachial index aliran darah di kanan, maka kita akan memeriksa dengan cara memberikan tensi atau kita lakukan pemeriksaan tekanan darah pada ankle ya, yaitu ankle kanan misalnya ya. Kemudian dibagi dengan tekanan darah tertinggi di ekstremitas atas atau di lengan atas. Begitu juga kalau kita ingin menilai ankle brachial index di kiri, maka kita akan periksa tensi di kaki kiri, kemudian kita bandingkan dengan tekanan di ekstremitas atas yang paling tertinggi. Jadi nanti pembaginya tadi adalah di ekstremitas atas ya. Pemeriksaan ini idealnya dilakukan dengan pemeriksaan Doppler ya. Jadi kalau kita biasa melakukan tensi dengan menempelkan stetoskop pada pembuluh darah atau aliran darah yang kita pompa mansetnya, kalau idealnya kita bisa melakukan pemeriksaan dengan USG Doppler. Di situ akan lebih terlihat perubahan suaranya. Idealnya menggunakan USG Doppler. Jadi Doppler ultrasound itu digunakan ketika kita memeriksa ankle brachial index. Nah, kapan atau bagaimana stratifikasi dari ulkus diabetes yang kita lakukan pemeriksaan? Jadi kita bisa mengkategorikan stratifikasi resikonya menjadi kategori 0, 1, 2, dan 3. Di mana 0 itu kategori resiko terjadinya ulkus itu sangat rendah, 1 itu rendah, 2 itu moderate, dan 3 itu adalah risiko tinggi terjadinya ulkus. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengidentifikasi adanya penurunan sensasi perabaan atau sensasi protektif ya dari kaki ada atau tidak ya. Jadi kita bisa lihat di sini karakteristiknya kalau tidak ada LPS atau penurunan sensasi perabaan atau protektif itu bisa kita lakukan 1 kali dalam 1 tahun. Tapi kalau kita masukkan dalam kategori 1, di mana sudah mulai ada penurunan sensasi protektif dari kaki, maka kita bisa lakukan setiap 6-12 bulan. Kemudian semakin tinggi kategorinya yaitu moderate, ya ditandai dengan adanya penurunan sensasi protektif, kemudian adanya PAD, itu kita bisa periksakan 3-6 bulan sekali. Kemudian semakin tinggi lagi, yaitu yang risiko tinggi, kita bisa periksa sekitar 1-3 kali atau 1-3 bulan. Jadi dalam 1-3 bulan kita bisa evaluasi secara rutin. Karena apa? Karena pada pasien tersebut memiliki risiko tertinggi terjadinya diabetic foot ulcer. Demikian mungkin ini yang bisa kita bahas pada sesi pertama. Kita akan lanjut pada sesi kedua di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.